اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. Ini halo-halonya belum hidup atau? Oh, di sana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus salihat wa bi fadlihi tatanazzalu khairawad darajat wa azka salawatihi wa taslimiyatihi ala habibina wa syafi'ina wa qiyadatuna wa qurratu ayunina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzu bika min ilmi la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba wa min du'a ila yusma. Amin ya rabbal alamin. Abang Ayu, keluarga semua yang kami muliakan, alhamdulillah malam ini kita kembali diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir duduk bersama-sama di majelis ilmu ini, majelis yang subhanallah dirindukan sebetulnya nanti oleh para ahli kubur ketika mereka sudah wafat. Majelis yang di dalamnya ada ampunan Allah, majelis yang di dalamnya orang-orang yang ada di dalam majelis itu didoakan oleh malaikat, Allah turunkan rahmat, Allah turunkan sakinah. Subhanallah, setiap langkah menuju ke majelis ini, langkah kanan menambah pahala, langkah kiri menggugurkan dosa. Subhanallah. Sekali lagi alhamdulillah, Allah beri kita kesehatan, kesempatan untuk duduk bersama di majelis ini. Amin ya rabbal alamin. Bang Ayu semua, malam ini saya ingin mengajak kita membahas satu ayat tentang takut pada Allah. Takut pada Allah. Kan lalu kita membahas tentang apa dampak buruk kalau kita berbuat maksiat, kalau kita berbuat melakukan perbuatan-perbuatan dosa itu. Nah, hari ini kita agak khusus spesial satu ayat, tapi mudah-mudahan bisa betul-betul bermanfaat ya buat saya, buat keluarga saya, dan juga buat kita semua yang hadir dalam kerangka menyempurnakan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita membahas surat Al-Muluk ya. Ayat yang ke-12. Di surat yang ke-67 ayat yang ke-12.
Ayat ini insyaallah sering kita baca kalau menjelang tidur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun karim, kata Allah. Mari bismillah, izin saya tulis dulu ya. Bismillah. Allah berfirman, innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi kata Allah, lahum maghfiratun innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun karimun, kata Allah. Ini surat Al-Muluk ayat yang ke-12. Kata Allah, inna, sungguh, ya kata Allah, sungguh, sesungguhnya, boleh juga, alladzina, orang-orang, ya, yakhshawna, yang takut. Kalau kita lihat di terjemah, yang takut pada Rabb-nya, bil ghaib. Innalladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi. Bil ini dengan yang tidak terlihat. Kalau kita lihat di terjemah, yang tidak terlihat, maka bagi mereka maghfirah, ampunan, wa ajrun, dan ajrun, balasan atau pahala, yang karimun, wa ajrun kabir. Maaf saja. Kabir artinya sangat, kabirun, pahala yang sangat besar. Mari kita mentadaburi ayat ini ya, Bang Ayu semua. Ayat ini bercerita tentang salah satu pintu masuk kepada keimanan yang kuat. Ayat ini cerita tentang ciri-ciri pertama orang yang beriman. Ayat ini bercerita tentang ciri-ciri pertama orang yang bertakwa. Ya, kenapa begitu? Karena dalam surat Alif Lam Mim, surat Al-Baqarah, Allah kan berfirman ya, Alif Lam Mim, dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin,
Kata Allah, Al-Quran adalah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Huda lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa itu? Ciri-ciri pertamanya dibilang oleh Allah, alladzina yu'minuna bil ghaibi, yaitu orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Yang gaib itu yang tidak terlihat. Nah, di ayat ini yuk kita tengok ya. Keutamaan nanti. Keutamaan orang-orang yang beriman kepada yang gaib itu. Kata Allah, sungguh, kata Allah nih ya, sungguh orang-orang yang yakhshawna, takut pada Rabbnya yang tidak terlihat, maka bagi mereka itu Allah sediakan yang pertama ampunan, dan yang kedua adalah pahala yang sangat besar. Yuk sekarang kita tengok dulu satu-satu ya. Beberapa kata kuncinya nih. Yang pertama, yakhshawna. Yakhshawna ini artinya takut. Yakhshawna ini kata dasarnya ya khosyah atau khosyatun gitu. Ini. Khosyah. Khosyah ini nanti dalam bahasa Arab, mengayu semua, dalam bahasa Arab takut itu kagak kita temukan banyak sekali katanya. Ya, yang lazim kita dengar ada 3, tapi kata ulama sampai lebih dari 10 kata takut di dalam Al-Quran itu. Yang sering kita dengar khauf, khaufun, khauf takut, takwa juga artinya takut, khosyah artinya juga takut. Nah, di ayat ini Allah bilang, sungguh orang-orang yang takut pada Allah. Sekarang kita tengok dulu. Kalau tadi khaufun takut, khosyah takut gitu ya. Apa bedanya? Khosyah ini yang takut yang seperti apa? Ya. Nah, kalau khaufun, khaufun kan takut juga. Tapi kalau ada rasa takut karena melihat sesuatu yang menakutkan, misal maaf nengok singo tapi tak ada lagi singo ya. Lagi berjalan kita nengok ketemu dengan harimau. Wah, itu langsung apa? Wah, ketemu dengan ular langsung takut kita gitu. Itu takut. Itu khaufun bahasa Arabnya. Takut karena melihat sesuatu. Saya ingat waktu muda-muda dulu jalan ke Sungai Pinang, Sungai Manau, naik ke dalam Sungai Pinang namanya kan. Kemah sama kawan-kawan, tiba-tiba malam-malam terdengar suara auman harimau kan. Jadi berkumpul lah, ada bergerak, ada keluar dari tenda itu kan, ya Allah. Rasa dekatnya suara harimau kan. Ya tak berani ngapa-ngapa, diam takut karena ya harimau gitu. Sama seperti kita takut melihat ular, itu namanya khaufun. Ya, takut, rasa ngeri, khawatir yang timbul karena kita melihat sesuatu yang menakutkan. Yang bukannya membuat kita dekat, tapi justru kita menjauh. Nah, itulah takut kalau bukan kepada Allah ya. Khaufun juga bisa nanti kepada Allah, hanya bedanya kalau takut kepada manusia, takut pada tadi binatang, itu kita malah menjauh, tapi kalau takut pada Allah harusnya kita malah mendekat. Nah, kalau khosyah ini ya khosyah dia takut karena melihat, takut pada rasa takut yang timbul pada sesuatu yang jauh lebih besar dari kita. Ya. Atau nanti di dalam kamus misalnya dikatakan khosyah ini adalah rasa takut karena ilmu pengetahuan, ya.
Kalau dalam kamus dikatakan begini, khasyah itu takut yang timbul karena agungnya pihak yang ditakuti. Takut yang diikuti dengan rasa hormat atau ta'zim, ya. Jadi khasyah ini takut yang diikuti, satu artinya takut yang diikuti rasa ta'zim. Cuman takut yang diikuti rasa ta'zim, ya, rasa hormat. Yang kedua nanti maknanya khasyah ini adalah, maaf saya tulis, takut yang disertai rasa ta'zim, rasa hormat gitu ya. Artinya bukan takut malah membuat kita kemudian menjauh, tapi takut misal ada orang yang sangat kita segani. Siapa misalnya? Oh, kepala daerah misal itu ya. Iya, kita takut sama dia kalau kita berbuat salah, tapi diikuti juga dengan rasa takzim, rasa hormat, ya. Nanti juga dikatakan khasyah ini takut pada sesuatu yang jauh lebih besar dari kita. Itu makna yang kedua. Takut pada sesuatu yang lebih besar dari kita. Walaupun kita sendiri besar gitu ya misalnya ya, tapi kalau kita takzim, kalau kita takut sama dia, maka itu namanya khasyah. Nanti ada lagi, dan ini yang disepakati oleh para ulama, takut karena ilmu. Takut karena kita punya ilmu, karena pengetahuan. Takut karena pengetahuan. Contohnya gini, kita tidak lihat, waktu kita nengok ular kita takut, itu namanya khauf. Ya, kita ayo nengok ular nih yuk. Takut kan, itu namanya khauf. Tapi dia bisa juga jadi khasyah, takut karena ilmu. Mau berjalan gitu ke bawah, jangan lewat situ. Ada di situ ada ular melintang. Nampaknya dia liar nian, lidahnya menjulur-julur, berbisa gitu. Karena dikasih tahu sama orang. Nah, maka kita takut, tidak berani lewat tempat itu namanya khasyah. Ya, bukan takut karena melihat, tapi takut karena sam'an, mendengar. Diceritakan orang baik, kita sudah takut itu. Nah, sekarang kata Allah, kalau ada orang yang takut pada Rabb-nya, ya, takut kepada Rabb-nya yang disertai dengan rasa takzim, takut yang karena kita tahu pada Allah. Misal kita pernah cerita, kita takut pada kiamat. Misal ya, ada. Masih ingat cerita Al-Qari'ah? Misal gini ya. Al-Qari'ah. Mal Qari'ah. Wa ma adraka mal Qari'ah. Ya tak? Al-Qari'ah. Kalau di Quran kan diartikan kiamat. Mal Qari'ah, apa itu kiamat? Wa ma adraka mal Qari'ah. Apa? Kamu tidak akan pernah tahu apa itu hari kiamat. Itu kata Allah kan. Orang yang paham arti Al-Qari'ah ketika dibaca, dia akan timbul rasa takutnya. Kalau orang yang punya ilmu, akan timbul rasa takutnya pada Allah. Tapi kalau tidak punya ilmu, baca ini santai saja, biasa baik. Al-Qari'ah, mal Qari'ah, tidak ada getarannya, tidak ada rasa takutnya. Tapi buat orang yang ngerti, pasti Qari'ah dari kata qara'a. Qara'a itu artinya ketukan yang sangat kencang yang membuat kita terkejut sehingga kita menjadi takut, gitu. Kecut hati. Lagi tidur tengah malam,
sepi sunyi, tidak ada orang, kita ngunci pintu baru nak tertidur, tiba-tiba pintu kita ditokok sekuat-kuatnya, digedor dengan suara yang sangat kencang gitu kan. Pasti sebagak-bagaknya orang kalau pertama kali dengar ada pintunya ditokok dengan suara yang sangat kencang, ya tak? Pasti terkejut dia, dan efek pertamanya itu adalah rasa kaget, rasa takut. Sesudah terkejut timbul rasa kecut hati itu, jadi takut itu kan. Nah itu yang dikatakan qara'a, ya, pakai ain dia, qara'a. Nih jadi qari'a. Kalau qari'a pakai hamzah jangan baca. Kalau ini qara'a. Allah bilang nanti hari kiamat itu al-qari'ah. Ta ini namanya isim nakirah yang artinya ta'zim, besar sekali. Ya, besar sekali ta'zim. Jadi kalau al-qari'ah, alif lam ini menunjukkan tertentu, artinya goncangan suara yang sangat mengejutkan dan keras itu tidak pernah terjadi kecuali hanya saat ini gitu. Ini makna alif lam ini. Maka kalau al-qari'ah berarti dia satu hari tertentu yang tidak ada selain hari itu saja, yang bunyinya sangat kencang membuat hati kita takut. Bersangatan kencangnya, bersangatan takutnya. Itu dari huruf ta ini, isim nakirah ini. Maka al-qari'ah, apa itu? Allah memberitahu ada sebuah suara yang sangat kencang menakutkan hati kamu, yang tidak pernah kamu dengar, yang tidak pernah kamu rasakan takutnya. Suara kencangnya tidak pernah kamu dengar, rasa takutnya tidak pernah kamu rasakan kecuali hari itu, yang kencangnya dan takutnya bersangatan gitu. Al-Qari'ah kata Allah. Lalu ayat 2-nya Mal-Qari'ah. Jadi kata ulama, kalau satu kata diulang dalam Al-Quran, itu bukan merupakan, maksudnya tidak sama, tapi dia memiliki makna yang berbeda. Kalau ayat 1 Al-Qari'ah, ayat 2 Mal-Qari'ah. Ayat 2 itu menceritakan tentang manusia, tentang kitanya. Yang pertama kali mendengar itu, Mal-Qari'ah, apa ini? Suara kencang seperti apa ini? Semua kita termangu-mangu, termangu-mangu. Tidak, bingung kita, tidak pernah mendengar, kaget, takut, kan? Sehingga terheran-heran kita, tidak pernah kita mendengar suara yang seperti ini sehingga menimbulkan rasa takut yang luar biasa itu, ya. Wa ma adraka mal qariyah. Tahukah kamu apa itu? Guncangan yang sangat keras itu. Dan kita tidak akan pernah tahu karena Allah pakai kata wa ma adraka. Baru akan tahu nanti. Baru akan mau dibuat contohnya. Ya, misal son horek itu dibuat dem-dem, tetap tidak akan pernah menyamai suaranya gitu. Nah, buat orang yang tahu, maka akan timbul rasa takut dari dirinya. Takut karena pengetahuan, takut karena ilmu gitu. Nah, takut karena yang diikuti oleh ilmu inilah yang disebut khasyah. Ya, khasyah. Oh, misalnya apalagi dalam Al-Qur'an tentang kiamat ini yang sering kita bahas, zilzalah, ya tak? Zilzalah. Idza zulzilah zilzalah. Ini kan, idza zulzilatil ardu zilzalaha, ketika bumi diguncangkan dengan guncangan yang sekuat-kuatnya. Entah macam mana, belum bisa kita membayangkannya gitu kan. Semua bumi diguncangkan sekuat-kuatnya. Ibarat bumi itu kelereng dimasukkan dalam kaleng kerupuk nih kan, diguncang-guncang gitu kan. Bunyinya, guncangannya sangat dahsyat luar biasa. Dan ingat, zilzalnya sama. Allah kasih isim nakirah yang menunjukkan dahsyat, belum pernah terjadi. Oh, nanti misalnya yang lain, apalagi kiamat itu namanya dalam Al-Quran.
Faiza ja'atis sakhah atau faiza ja'atit tammatul kubra. Kalau sakhah suaranya itu membuat telinga kita semua tuli, peka. Peka pasti akibat mendengar suara itu. Kalau tammatul kubra, kiamat itu huru-hara yang sangat besar. Atau kalau al-ghasyiyah, hal ataka hadisul ghasyiyah, sudah datangkah kepada kamu berita tentang al-ghasyiyah? Ghasyiyah itu, kalau arti ghasyiyah itu menyelimuti, tetapi makna di sini adalah dua. Ghasyiyah itu suasana yang mencekam sekali, di luar kita mencekam sekali, ya. Atas, bawah, kiri, kanan, depan, belakang, suasananya menjadi sangat menakutkan, ya kan? Hati kita juga, ghasyiyah juga diselimuti rasa takut yang luar biasa gitu. Jadi bertemu antara hal yang sangat menakutkan di luar dengan hati kita yang ketakutan gitu. Dan suaranya itu nanti betul-betul menakutkan, tidak ada suara yang menyenangkan gitu. Jadi saya membaca tafsir itu dibilang, kalau orang misalnya ada, kalau sudah ketemu siksa di neraka, kiamat ini kan bagian dari azab. Ya, orang yang bertemu dengan kiamat itu berarti orang yang mendapatkan kesulitan itu. Karena orang-orang yang beriman dia sudah diwafatkan duluan. Misal kita sesusah-susahnya hidup di dunia, misalnya ada, misal orang masuk penjara, susah, tidak bisa keluar, tidak bisa kemana-mana, ya, tak, segala macam kendak, tidak bisa ketemu anak, tidak bisa ketemu istri, tidak bisa ketemu orang tua, tidak bisa ketemu siapapun, tidak bisa kan? Walaupun susah, tapi kadang-kadang di penjara tuh masih terdengar juga suara musik dangdut kan? Ada juga hiburannya gitu. Entah dari luar, entah dari mana musik itu terdengar, masih ada juga yang eloknya. Kalau kaget, dikatakan kalau siksa Allah itu suasananya menakutkan, tidak ada lagi sedikit pun tidak ada suasana yang menyenangkan gitu. Mungkin yang ada suasana orang, tolong, ampun, sakit, pokoknya segala macam suara gitu. Ya, berkumpul suara yang menakutkan itu ya. Nauzubillah min zalik. Nah, ketika kita baca dengan pemahaman, maka timbullah rasa takut. Nah, itulah yang namanya khasyah. Ya, makanya dalam Al-Qur'an, dalam surat Al-Fatir itu dikatakan innama yakhsyallahu min ibadihil ulama. Orang yang punya rasa khasyah ini adalah para ulama. Ulama itu maksudnya orang yang punya ilmu. Artinya Bang Ayu semua, kalau kita ingin memiliki rasa khasyah ini, ternyata kuncinya awalnya sekali harus ngaji. Harus ngaji, belajar ngaji Quran. Ya, belajar Al-Quran, artinya langkahnya itu kalau kita pengen dapat memiliki rasa takut yang seperti ini, maka mau tidak mau satu harus ngaji. Apa bahasanya nih ngaji nih? Ya mengkaji Al-Quran, mengkaji hadis. Nanti dari mengaji ini, maka baru timbul kemudian ilmu. Baru akhirnya kita paham, oh ini maksudnya. Dari ilmu inilah baru kemudian timbul rasa takut, khasyah itu. Maka, ini kata ulama tafsir juga, tidak akan pernah seorang muslim memiliki rasa khasyah ini kalau dia tidak ngikut taklim, kalau dia tidak mengaji, kalau dia tidak belajar, tidak akan dapat. Karena innama yakhsyallahu min ibadihil ulama. Allah sebut itu dalam surat Al-Fatir. Surat Al-Fatir itu surat yang sebentar saya lihat ayatnya. Dalam surat yang Al-Fatir, surat ke-35 ayat 28. Allah bilang innama yakhsyallahu.
Innama itu adadul hasr, artinya kalimat yang menunjukkan penghususan, pembatasan. Innama, sesungguhnya hanya gitu, tidak ada yang lain. Yakhsyallah, yang takut kepada Allah itu min ibadihi, dari golongan hamba-hamba Allah itu hanyalah para ulama. Maksud ulama di sini orang yang memiliki ilmu pengetahuan, ya. Orang yang belajar, orang yang mengamalkan apa yang dia pelajari itu. Ini yang pertama, ya. Jadi ketika kita melihat innalladzina yakhshawna, sesungguhnya orang-orang yang takut pada Rabb-nya, ya, takut yang diikuti dengan rasa takzim, takut yang diikuti dengan karena ilmu, takut pada sesuatu yang lebih besar. Nanti satu lagi, dalam kamus dikatakan khosyah ini adalah totalitas rasa takut. Jadi rasa takut yang total gitu ya, yang paling paripurna dia. Macam mana supaya kita punya rasa ini nanti ya? Lalu yang kedua, berikutnya kita lihat lagi ayat ini. Innalladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib. Oke. Di dalam tafsir bil ghaib ini artinya dua. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Rabb-nya bil ghaib, terhadap yang dengan yang gaib itu satu, ya. Dalam tafsir Abu Aliyah mengatakan annal ghaiba huwallahu subhanahu wa ta'ala wa malaikatahu. Ghaib ini kan yang tidak terlihat. Siapa yang tidak terlihat di sini? Yaitu yang pertama mengatakan yang dimaksud ghaib ini yang tidak terlihat, yaitu Allah, malaikat. Apalagi yang ghaib-ghaib yang tidak terlihat itu? Neraka, termasuk juga surga. Orang yang takut pada surga, maksudnya takut pada surga apa? Takut tidak dapat. Takut pada neraka, takut dapat, ya. Jadi kata Allah, orang yang takut pada Rabb-nya walaupun dia tidak melihat. Nih, walaupun Allah tidak melihat tapi dia takut. Ini yang dimaksud di ayat ini. Yang pertama, ya. Tadi dia takut pada hari kiamat. Dia takut akan kemarahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Makna pertama bil ghaib itu yang tidak nampak. Dan inilah yang disebut nanti di dalam tadi Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 3 itu, bahwa orang yang beriman kepada yang gaib itu pintu pertama, ciri pertama orang yang bertakwa. Ciri pertama orang yang bertakwa itu adalah dia memiliki rasa takut kepada yang gaib itu. Artinya kalau kita ingin jadi orang yang bertakwa, maka kita harus memiliki yakhshawna rabbahum, ini takut kepada Allah. Bisa dimiliki Ustaz? Bisa, caranya tadi harus dimulai dengan ngaji, taklim. Dari taklim kita dapat ilmu, dari ilmu itu kemudian kita menjadi paham, dari paham itulah muncul rasa takut. Itulah dia khasyah, ya. Lalu yang kedua, yang dimaksud khasyatu yakhshawna rabbahum bil ghaib ini, yang kedua adalah dia takut yang terlihat ketika dia lagi dewean. Ya, ketika dewean takut dia. Di sini misalnya dalam izin dalam tafsir seorang ulama namanya Yahya bin Salam, beliau mengatakan annahul khalwah idza khala nafsihi wa dzakara dzambahu wastaghfara rabbahu. Yang kedua, makna takut kepada yang gaib itu adalah ketika dia dewe, ya. Kalau ini kan takut sama Allah nih.
Mau ramai, mau sepi, mau sendiri atau tidak, dia takut pada Allah, dia takut pada neraka, dia takut pada kemarahan Allah. Dia takut pada hari kiamat, dia takut pada siksa kubur, dia takut nanti bagaimana menjawab pertanyaan malaikat nakir, mungkar dan nakir. Dia takut nanti bagaimana mempertanggungjawabkan semua perbuatan itu ya. Yang kedua takut kalau lagi sendiri. Kalau ada orang lagi sendiri dia, maksud ayat ini ya, yang kedua, kalau dia lagi dewe, idza khala nafsihi, saat dia sedang sendiri, wa dzakara dzambihi, dia ingat dosa-dosanya, wastaghfirullah, kemudian dia mohon ampun kepada Allah. Jadi ada orang yang ketika dia dewean, dia takut sama Allah, menetes air matanya. Dalam tafsir dijelaskan begini, orang yang ketika dewean menetes air mata ini yang istimewa dia. Sebab kalau lagi rame-rame netes air mata, misal ikut SQ, misal pelatihan apa? SQ gitu ya, dibawa muhasabah gitu, dibuat suasananya sahdu, lalu ada yang menangis, neng orang lain nangis, awak akhirnya ikut nangis juga gitu. Nah, yang namanya khasyah itu tidak termasuk ayat ini. Karena yang diinginkan itu adalah orang yang ketika dia dewe, dia ingat dosa-dosanya, dan dia harus mempertanggungjawabkan semua dosanya itu. Kaget di hari mahsyar akan ditampakkan di videotron besar itu dosa-dosanya kepada seluruh manusia. Takut dia pada Allah. Saat itulah kemudian dia menangis. Ya tak? Dia nangis, dia minta Allah ampuni, hapuskan dosa saya ini Allah, hilangkan dia dari catatan amal buruk saya ya Allah. Jangan kau ganjar dengan siksamu ya Allah karena dosa-dosaku ini ya Allah. Ketika dewean dia, itu yang dimaksud ayat ini yang kedua. Ya. Kalau yang pertama dia takut kepada yang gaib. Kalau yang kedua takut dalam konteks ketika dia dewean. Bil ghaib itu ketika tidak ada orang yang melihat dia. Kalau ini dia tidak melihat Allah, tidak melihat malaikat, dia tidak pernah lihat neraka, dia juga belum pernah melihat siksa kubur, tapi dia takut. Itu makna pertama. Yang kedua takutnya adalah ketika dia tidak dilihat oleh orang lain, dia sendiri, dia nangis. Itu yang dibilang dalam hadis itu, nanti di padang mahsyar ada 7 golongan yang dia mendapatkan naungan dari Allah di saat tidak ada naungan kecuali zillun illa zillah. Tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah. Saat matahari cuma 1 mil, sangat dekat. Ya kan, semua kita berdiri dalam tempo yang sangat lama. Nah, saat itulah ada orang yang dapat naungan Allah kan? Zilal. Siapa? Salah satunya adalah orang di saat khaliyah katanya, sendirian, dia menangis, jatuh air matanya karena takut pada Allah. Jadi kalau kita, abang ayo semua, ya, tengah dewean di rumah, saat semua orang tidur, kita bangun, ya, lalu kita merenungi dosa-dosa kita ingat salah kita tahu bahwa itu semua pasti akan dipertanggungjawabkan, pasti sekecil apapun, tidak ada sekok pun juga yang dilewatkan oleh Allah. Takut kita mempertanggungjawabkan semuanya sampai akhirnya jatuh air mata kita. Ya, nah itulah dia orang yang nanti dapat naungan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang kedua yang dimaksud bil ghaib dalam tafsir. Ya, jadi sungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah, takut karena ilmunya, takut karena dia paham, takut dengan sepenuh rasa takut total, takut yang diikuti rasa takzim kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang
gaib yang tidak dia lihat, sehingga ketika dia dalam posisi dewean sendiri, kadang dia nangis dewe, ya, nangis atau atas maksiatnya, kesalahannya, dosa-dosa besarnya di masa lalu gitu ya. Nangis dia. Nah, ini maksud ayat ini. Kata Allah, bagi mereka, lahum, bagi mereka. Tengok nih. Ya. Harusnya kalau dalam bahasa Arab, kalau dalam struktur bahasa, dia bunyinya itu harusnya begini. Innalladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi maghfiratun wa ajrun kabirul lahum. Harusnya lahumnya itu ditulisnya di belakang kalau menurut struktur bahasa yang benar. Tapi di sini lahumnya Allah taruh di depan. Ini menunjukkan pengistimewaan. Ini menunjukkan penghususan. Ya, ikhtisas kata ulama. Ini menunjukkan penghususan. Spesial gitu. Jadi buat orang yang memiliki rasa takut pada yang tidak terlihat oleh dia, sehingga ketika dia dewek-dewean muncul rasa takut itu. Kalau lagi rame-rame mudah, nengok orang nangis, segi awak ikut nangis. Nengok orang terseduh-seduh, kadang kita mudah sekali menangis. Tapi ketika dia dewean, dia nangis. Gitu. Nah, orang yang seperti ini, orang yang bisa begitu, maka kata Allah, lahum. Kata lahum ini ditulis di depan sebelum ganjarannya, kata ulama menunjukkan penghususan, pengistimewaan. Artinya akan diberikan keistimewaan, hadiah yang khusus untuk orang-orang itu. Apa? Nah, ini maghfirah. Kita sudah belajar ini, kita sudah bahas ini pada pertemuan yang lalu. Ampunan Allah itu mulai dari ghafir, ghaffara, ghafurun gitu ya, yang mengampuni, yang banyak memberi ampun, yang maha pengampun. Artinya ampunan Allah luas sekali. Tapi di ayat ini tengok, ada yang istimewa. Apa istimewanya? Nih di sini. Di taknya. Tak ini ingat saya bilang, kata dalam ilmu sharaf ini namanya isim nakirah. Menunjukkan apa? Ya, hiperlatif, tidak ada batasnya, yang sangat luas. Tak marbuto ini menunjukkan lit ta'zim, sama lit ta'zim, menunjukkan sesuatu yang agung, sesuatu yang istimewa sekali. Jadi kata Allah, buat orang yang takut pada Rabb-nya yang tidak terlihat itu, orang yang sehingga ketika dia dewean jatuh air matanya. Saat kalau ada orang lagi sholat jamaah rame-rame, tiba-tiba dia nangis dewek mendengar bacaan imam, orang lain tidak yang nangis, dia nangis dewek. Nah, itu termasuk ini yakhshawna rabbahum bil ghaib. Walaupun itu di tengah keramaian, ya. Karena hanya dia sendiri yang kemudian menangis, bergetar, berdebar-debar, gemetar kakinya gitu ya, mendengar bacaan imam itu. Nah, kata Allah, Allah beri dia ampunan. Sekali lagi, ampunannya ini istimewa. Ampunannya itu agung sekali karena Allah pakai tun di sini. Ta'nya pakai ta marbuto. Maghfiratun gitu. Ampunan Allah yang sangat luas. Ta marbuto dengan tanwin itu isim nakirah menunjukkan li ta'zim, keagungan, ampunan yang sangat luar biasa kata Allah. Ya. Lalu ya, jadi ini istimewa nih, ampunan yang istimewa. Karena ada huruf ininya. Dan yang kedua, bagi orang yang takut pada Allah itu, selain diampuni dosa-dosanya, kemarin ingat ya, maghfirah itu ghafara. Ghafara itu artinya ditutupnya, disembunyikannya, tidak dibukanya keburukan, kejelekan, aib-aib kita, dan dijauhkan kita dari seluruh dampak buruk dari aib itu, dari dosa itu, dari maksiat itu. Jadi ketika kita takut pada Allah, maka kata Allah Subhanahu wa taala, Allah akan tutup, Allah akan sembunyikan, tidak akan Allah buka
ya dengan cara yang sangat istimewa sehingga tidak ada yang tahu, tidak ada yang melihat sama sekali kesalahan kita itu. Dia Allah beri ampunan dia, gitu. Masya Allah. Wa ajrun ini balasan. Pahala, ya. Ajrun ini sudah menunjukkan, kalau dalam tafsir disebut kata ajrun saja sudah menunjukkan balasan yang istimewa. Ini pemilihan kata-katanya ajaib. Kata Imam Ibnu Ashur, Al-Quran itu ajaib pemilihan kata-katanya. Ya, jadi ajrun ini saja sudah balasan, tapi balasan yang istimewa Allah berikan. Allah kasih kemudian kabir, wa ajrun kabir. Kabir ini karena ada ya, kan ingat ya. Kalau kabara misal gini, ini artinya besar. Kalau ditambah alif depannya ini jadi sukun akbar, ini lebih besar. Kalau dirubah kabirun, kasih ya sukun di sini, maka ini sangat besar dan jumlahnya sangat banyak gitu. Coba bayangkan, sudah ininya besar istimewa, kabirun, bukan kabir, bukan akbar, tapi kabirun, sangat besar kata Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabb, ya Rabb. Jadi, Abang Ayu semua, ayat ini nih memberitahu kepada kita tentang betapa beruntungnya orang yang memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala ini tadi tuh. Ya. Istimewa sekali orang yang punya rasa takut kepada Allah ini. Yang takutnya karena ilmu pengetahuan dia, yang takutnya karena hasil dari dia belajar. Maka di sini penting. Kalau kita ingin dapat ampunan yang luar biasa, kalau kita ingin dapat ajrun kabir, ya. Di dalam tafsir ajrun kabir ini banyak sekali dia. 2 setidak-tidaknya yang saya jelaskan ya. 1, pahala yang berlipat-lipat. Bukan sekedar dapat pahala, tapi pahalanya ini berlipat ganda. Ini maknanya berlipat-lipat. Nanti ajrun kabir itu adalah puncak dari kasih sayang Allah seorang hamba itu. Pasti Allah, ini dalam tafsir yang lain, ajrun kabir ini bentuknya adalah surga dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, pahalanya berlipat dan juga surganya Allah Subhanahu wa taala. Yuk, sudah sampai di sini kita lihat sisi yang lain ya. Jadi di ayat ini kita menemukan banyak hal. 1, kalau kita ingin dapat ampunan Allah, selamat di dunia ini, ya, karena amal kita nih, kita beramal sebanyak apapun, kita beramal selama apapun, tidak cukup untuk masuk ke dalam surganya Allah. Tidak cukup, tidak. Karena nikmat Allah itu jauh lebih banyak dari apa yang kita amalkan itu. Nah, kuncinya hanya maghfirah, rahmat Allah, ampunan Allah. Maka, ayo, macam mana caranya? Ini saya ingat ya, ingat yang ini nih. Surat Al-Baqarah ayat 3, bahwa dia adalah ciri pertama orang ciri pertama dari muttaqin. Ya. Kalau kita ingin menjadi orang yang bertakwa, maka milikilah rasa ini. Maka subhanallah, Abang Ayu tinggalkan waktu istirahat di rumah, jalan jauh, Pak Epi Bu Epi ke sini untuk belajar sama-sama, kita saling duduk di sini. Mudah-mudahan ya, dikit-dikit pelan-pelan kita ngaji, dari ngaji kita dapat ilmu, dari ilmu itulah muncul rasa khasyah, rasa takut karena pemahaman kita
Dan ini harus terus ditambah, harus terus ditambah. Ya, innama yakhshallah, yang punya rasa takut itu hanyalah orang yang berilmu, ulama. Jadi sampai di sini nih nampak ya betapa ternyata peranan rasa takut itu dahsyat. Pernah baca surat pasti pernah ini surat Ar-Rahman. Waliman khafa maqama rabbih, ada ingat? Waliman khafa maqama rabbih, surat apa? Surah Ar-Rahman ayat keberapa itu? Ayat 48. Kita tulis ayat ini ya, karena dia pendek. Kata Nabi, kata Allah dalam surat Ar-Rahman ayat 40. Surat Ar-Rahman itu ayat surat yang ke-55, ayat berapa tadi? 48. Tengok bunyinya. Waliman khafa maqama rabbihi jannatani, kata Allah. Waliman khafa maqama rabbihi jannatan. Ini yang mau saya, jannatani. Coba tengok ini ya, ini surat Ar-Rahman ayat 48 nih. Oh maaf, 46. Waliman, dan li bagi man sesiapa khafa takut maqama rabbihi ketika dia berdiri menghadap Tuhannya, jannatan, Allah bagi, Allah siapkan untuk dia 2 surga. Jannatan, bukan jannah lagi, tapi jannatani. Orang yang di sini pakai kata khafa ya. Orang yang takut ketika dia berdiri. Jadi khafa itu kata dasarnya nanti dalam kamus rasa khawatir terhadap sesuatu yang tidak ingin menimpa dirinya. Khawatir pada sesuatu yang buruk yang dia tidak inginkan itu terjadi pada dirinya di masa yang akan datang. Boleh masa yang akan datang tuh 5 menit, 10 menit ataupun pokoknya ke depan gitu ya. Yang membuat dia mengantisipasinya itu khafa namanya. Kita takut nengok ular kan langsung. Nah, jadi orang yang khafa, orang yang ketika dia menghadap, dia ingat nih, ada orang yang kaget akan berdiri di hadapan Tuhannya, tapi dulu dia sudah punya rasa takut yang membuat dia menghindari maksiat. Maksudnya ketika di dunia dia punya rasa takut ini, maka untuk orang itu Allah siapkan 2 surga. Coba bayangkan. Bukan cuma sikok surganya yuk. 2 kata Allah untuk orang yang punya rasa takut tuh. Ulama banyak sekali perbedaan pendapat terhadap 2 surga ini. Banyak sekali versinya. Apa yang dimaksud jannatan untuk orang yang memiliki rasa takut sama Allah itu. Ya, jangankan khasyah, khafa saja dia sudah Allah beri ganjaran. Dia takut sama Allah sehingga ketika dia mau berbuat dosa dia ingat Allah, tidak jadi. Dia takut sama Allah ketika mau berbohong, tidak jadi dia bohong. Dia ketika mau menyakiti ngomongi orang, dia ingat Allah. Dia takut sama Allah, tidak jadi dia ngomongi orang. Ketika dia mau ambil barang milik orang karena takut sama Allah, tidak jadi dia lakukan, gitu ya. Nah, orang-orang yang seperti itu kata Allah, jannatan. Jannatan. Allah siapkan, Allah bagi buat dia 2 surga. Kalau kata Ibnu Taimiyah,
Surga itu satu, surga di dunia, dua, surga di akhirat. Ini versi pertama nih. Apa maksud surga di dunia? Kalau surga di akhirat jelas nanti surga yang penuh dengan kenikmatan itu. Surga di dunia yang macam mana? Ibnu Taimiyah bilang yang dimaksud surga di dunia adalah seorang hamba yang ketika dia hidup di dunia dia mendapatkan kecintaan dari Allah. Karena rasa takutnya tadi itu, maka di dunia dia dicintai oleh Allah. Tidak harus dia kaya raya, tidak harus dia banyak mobilnya, tidak harus rumahnya besar, tidak harus hartanya banyak. Tidak. Karena ukuran kecintaan Allah tidak begitu. Yang membuat kalau seorang hamba dicintai Allah, bisa jadi dia sederhana, ya cukup, kebutuhannya Allah cukupkan, tetapi cinta Allah untuk dia, keluarganya tenang, hatinya tentram, selalu ingin beribadah, cemburu pada orang yang saleh, cemburu pada orang yang banyak berbuat baik. Gitu kan. Nah, itu namanya orang seperti itu, Allah itu tandanya orang yang dicintai oleh Allah. Dia sudah dapat jannah di dunia. Ya. Indikatornya sederhana kata Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam, dia dapat cinta Allah. Di dunia dia dicintai Allah, di akhirat Allah kasih dia tempat naim yang penuh dengan kenikmatan. Itu kata Ibnu Taimiyah. Nanti kalau kata Ibnu Abbas beda lagi. Di surga itu memang ada surga yang sangat cantik, sangat indah yang tidak pernah terbayangkan oleh kita, yang tempatnya bejana-bejananya itu terbuat satu dari emas. Ada lagi tempat yang lain yang semuanya bejana-bejananya terbuat dari perak. Maka kata Ibnu Abbas, dia dapat dua-duanya, tidak cuma satu. Nanti yang lain dikatakan maksud jannatan itu adalah satu surga private, satu surga amah umum. Maksudnya apa? Tidak hanya dia dapat surga yang istimewa bercampur dengan orang lain, tapi ada surga yang VIP cuma dia dewek yang pakai orang lain tidak. Cuman itu yuk, surga VIP gitu. Karena dia dewek, orang lain tidak boleh masuk, cuma untuk dia dewek lah. Khusus gitu, private. Nanti dia juga, selain itu dia juga dapat orang lain. Ibaratnya kalau kita bertamu nih, kalau masuk ke rumah ya di ruang tamu orang boleh masuk. Tapi ada tempat gitu yang privasi yang tidak bisa orang lain masuk, cuma kita yang dia kenikmatannya dahsyat sekali di dalam itu gitu. Nah, yang kedua mengatakan begitu. Jannatan itu ada yang private, ada yang umum, ada yang memang betul-betul dua tempat di surga. Ada yang mengatakan itu surga dunia dan surga akhirat. Nanti ada lagi tafsirnya, ada surga ruhani, ada surga jasmani. Surga ruhani itu seperti apa? Dia mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga segala sesuatunya itu menjadi mudah, menjadi menyenangkan, menjadi tentram dia. Secara jasmani juga dia dapat kenikmatan. Ya, fisiknya itu Allah manjokan sekali gitu. Kalau Allah ridho pada seorang hamba, surga ruhaninya itu Allah izinkan melihat Allah nanti, dan itulah dikatakan dalam hadis senikmat-nikmatnya kenikmatan di surga ketika bertemu dengan Allah Azza wa Jalla itu ya. Nah, siapa orang yang dapat jannatan ini? Orang yang khaf, orang yang khasyah, takut sama Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau di akhirat nanti ya. Jadi siapa yang tidak mau ini yang seperti ini? Nah, sekarang kalau apa keuntungan khasyah di dunia? Lebih banyak lagi. Kalau ada orang rasa takut, maka dia pasti akan terhindar dari maksiat. Kalau ada orang rasa takut, akan mudah Al-Quran masuk ke dalam, bukan hanya pendengarannya, tapi juga dalam pikirannya, masuk ke dalam hatinya. Kata Al-Quran yang bilang. Ya. Kalau orang yang punya rasa takut sama Allah, ya, maka doa-doanya akan Allah kabulkan. Banyak ayat-ayatnya ya di dalam kitab ini. Nah, itu kalau di dunia tuh.
Maka ayo abang, ayo keluarga semua, yuk macam mana caranya kita memiliki rasa takut sama Allah itu. Karena balasannya dahsyat sekali. Nah, ada satu ulama, dia menceritakan, oh, latihlah diri kamu untuk memiliki rasa takut pada Allah itu. Melatihnya gimana? Miliki ciri-ciri fisik orang yang takut pada Allah, katanya. Dari mana dilihatnya? Misal, ini dikatakan Imam Al-Laits As-Samarqandi, kata beliau, ciri orang yang takut pada Allah itu, misal pertama, bisa dilihat dari lisannya. Kalau ada orang tadi mau ngomong, dia hifzul lisan. Ciri pertama orang yang takut pada Allah, lihatlah dari lisannya. Kalau dia selalu berkata yang baik, berarti dia takut sama Allah tuh. Kalau lagi marah dia tetap berkata yang baik, berarti dia takut sama Allah. Kalau lagi baik-baik, berkata baik, biasa baik. Tapi kalau lagi emosi, bang, marah gitu sama, maaf, misal ya, anak gitu diunjuk tahu sekali, tidak berubah, diunjuk tahu 2 kali, tidak berubah ketiga kali, apa biasanya yang keluar dari mulut kita tuh? Ya kan? Ampun, seluruh isi kebun binatang keluar. Ya tak? Tapi kalau ada orang lagi marah dia, malah dia misalnya dia jaga lisannya, atau malah kemudian dia doakan anaknya, seperti yang sering kita dengar itu kan, kamu sudah bikin hati ibu sakit, nak. Kamu sudah bikin hati ibu diiris-iris seperti diiris sembilu ini. Ibu doakan kamu masuk surga ya. Etal gitu. Kalau bisa gitu kan. Makanya Nabi bilang, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang mengaku beriman pada Allah, hendaklah dia berkata yang baik, atau kalau tidak mampu dia berkata yang baik, jangan keluarkan kata yang buruk. Caranya macam mana? Diam, kata Nabi. Maka lagi marah tuh diam dia. Maka kita pun, abang Ayu, bantu juga di rumah ya tak? Sebagai pasangan, suami istri, anak sama bapak kasih tahu. Kita sama anak bilang, kalau mak lagi marah, jangan kau nyaut ya. Karena kita ini sekali marah disaut, apa yang terjadi? Tambah jadi. Begitu juga kita ngomong sama istri, atau istri ngomong sama suami, bang kalau aku marah tolong abang diam bae ya, dek kalau abang marah tolong adek diam bae ya, gitu. Untuk mewujudkan itu tuh. Jangan, kalau saut-sautan pokoknya piring terbang berikutnya ya. Misal gitu. Segala macam terurai, tambur kayak. Nauzubillah min. Jadi kata Nabi, siapa yang mengaku beriman pada Allah sama hari akhir, ngomong yang baik atau diam. Ya. Allah Akbar. Jadi satu ciri orang yang takut pada Allah tuh lihat dari lisannya. Di mana saya tulisnya? Satu dari lisannya. Ini ciri tanda orang yang takut sama Allah. Tengok lisannya. Dia nak ngomongi orang berhenti dia. Aku tak. Aku ngetahui walaupun sebentar baik itu sama baik aku makan daging bangkai saudaraku dewek, tak berhenti dia. Setiap nak ngomongi, lebih baik ya berhenti. Jadi takutnya aku mengharap ridha Allah, aku mengharap ajrun kabir, aku mengharap 2 jannah nanti di surga. Ketemu kawan lagi ngomongi orang, iya, tak jadi kita ikut ngumpul di situ kan. Bentar ya, cucian ada yang dapur tadi lupa misal gitu kan. Makanan ada yang belum tertutup misalnya, api belum dimatikan, air belum dimatikan, segala macam. Tapi jangan ngicu, katakan yang sebenarnya gitu. Ya. Allah, ada sampah yang belum terbuang. Maaf sebentar ada yang tertinggal tadi, belum aku kerjakan misal. Tinggalkan majelis yang ghibah itu. Nah, ini kan tantangannya nih, bukan cuma untuk ibu-ibu. Iya, Bu. Iya, yuk. Bapak-bapak lebih pandai nih kalau mota nih kan.
lebih panjang kali lebarnya, lebih dalam pula kan, tambah tinggi pula ada kan. Satu lisan. Yang kedua, yang anggota tubuh kita lah ya Pak. Yang kedua hati. Macam mana orang yang takut sama Allah hatinya itu, dia tidak berprasangka buruk pada orang. Kalau ada orang tidak baik sama dia, dia selalu cari alasan. Oh mungkin dia lagi bebalak nih. Oh mungkin dia sedang sakit nih. Oh mungkin dia sedang kesusahan nih. Ya. Jadi setiap dia mendapatkan hal yang tidak menyenangkan dengan saudaranya, dia berprasangka baik. Hati orang yang takut pada Allah juga dia selalu jago keikhlasannya. Dia berbuat itu semata karena Allah. Jernih hatinya, safin. Ikhlas itu maknanya safin wajala. Safin itu jernih, bersih, memang tidak pernah kotor. Wazala itu bersih sesudah kotor. Maksudnya ketika hatinya sempat kotor, dia bersihkan. Jadi misalnya kita belajar, kita bersedekah semata-mata karena Allah, kita tolong seorang itu, ya Allah ini untuk engkau ya Allah. Tapi di balik itu tiba-tiba ada orang muji kita, ya Allah baik nian kau nih, gitu. Hati kita kemudian merasa berbunga-bunga, sehingga akhirnya besok aku bersedekah lagi ya, karena ternyata menyenangkan, dipuji tadi. Nah, itu kotor namanya hati kita. Maka balik langsung wazala, bersihkan lagi. Bersihkannya dengan apa? Istighfar dan kembali meluruskan niat. Astagfirullahaladzim, aku berbuat begini bukan karena nak dipuji, bukan karena nak disebut orang baik, bukan supaya orang senang sama aku, tapi karena aku pengen dapat, saya kepingin dapat ridhonya Allah. Itu wazala namanya. Jadi ikhlas itu safin wazala. Memang niat awalnya bersih, tidak kotor, atau kalau kotor dia bersihkan lagi. Ya. Oh, dari matanya, pandangannya itu selalu diarahkan pada yang baik. Ya tak? Hari ini kita tak yang muda baik, kita yang tua-tua selama pegang HP nih, kita buka Instagram, kita buka media sosial nih, kita buka segala macam lah, kita buka, muncul baik gambar yang tidak boleh kita tengok karena dia aurat. Nah, orang yang ketika dia nengok hal-hal yang tidak boleh itu, sekali tertengok langsung dia tutup. Nah, itu berarti orangnya takut sama Allah. Sekali tertengok langsung dialihkan pandangannya, berarti dia takut sama Allah. Tapi bang, kalau nengok, gitu dah, diikuti terus kan. Orang berjalan pakai pakaian ketat, lenggak-lenggok, gitu kan. Kita tengok ya, itu tidak takut sama Allah. Tapi kalau tertengok, langsung dia tertengok sekali, tidak doh, karena tertengok kan. Tapi dia ikuti pandangan pertama itu dengan, tidak dia ikuti pandangan pertama dengan pandangan selanjutnya. Nah, itu orang takut sama Allah. Ya, matanya seperti itu. Nanti juga disebutkan perutnya lagi. Orang yang takut sama Allah maka tidak akan masuk ke dalam perutnya itu barang-barang yang makanan-makanan yang haram atau yang subhat sekalipun. Subhat itu maksudnya tidak jelas, remang-remang. Ini halal apa haram nih yo gitu. Tidak jelas, dia jago. Jangankan yang haram, yang subhat pun dia jago. Itu yang kisah yang kita ceritakan Ibnu Mubarak itu. Yang dia musim haji, dia makan kurma, lupa izin kan. Nah itu orang yang tadi, orang yang takut sama Allah begitu contohnya. Perutnya dia jago, yang kelima nih, tangannya dia jago. Tidak ada dia pakai ngambil barang orang. Tapi kalau lat lanjur macam mana kata gitu, ya tak bang? Ya balik ke cerita kuliah lah kan, makan pempek 7 bayar 5, ke kantin makan tahu bakwan 5 bayar 4, 3, gitu ya tak? Nah yang telat lewat tuh macam mana tuh?
Ya, banyak-banyak istighfar lah, kita bersihkan. Ya, daging kita nih banyak puasa. Kalau masih hidup tukang warung tuh kita minta maaf, itu balikkanlah duitnya. Kalau dak lagi orangnya lah dak do, kita sedekahkanlah duitnya itu ke keluarganya, ya dak? Dan seterusnya lah. Jalannya sudah Allah kasih juga itu. Yang keenam, menjaga jadi tangan. Oh, jangan ngambil punya orang, jangan nangani orang segendak hati, jangan nyubit, jangan nyakiti orang gitu kan. Kakinya, yang keenam kakinya kata Imam Abu Laith As-Samarkandi, kakinya juga dia jaga. Orang yang takut sama Allah dia paksakan ke majelis-majelis ilmu walaupun dia capek, kakinya dia bawa, subhanallah. Ada orang-orang yang tidak dia pakai, tidak dia langkahkan kakinya itu ke majelis-majelis yang tidak baik, ya. Jadi itu setidaknya ya, ayo semua ciri orang yang dilihat dari fisiknya saja nampak orang yang takut sama Allah Subhanahu wa taala itu. Baik. Ini panjang nih kalau tengok bukunya nih, berapa puluh halaman ini kan. Ya Allah. Tapi intinya kurang lebih begitulah ya. Macam mana kita hadirkan rasa takut kepada Allah ini ya, takut dahsyatnya sakratul maut, takut bertemu malaikat nanti di alam kubur, takut azab kubur, takut ketika harus berdiri di hadapan Allah dimintai semua pertanggungjawaban atas semua perbuatan kita, takut ketika menyeberang sirat itu, jembatan yang ada di atas jalan ya, antara surga antara pada ya sesudah yaumul apa hisab, yaumul mizan, maka mulailah kita menyeberang sirat itu untuk bertemu dengan hari pembalasan yaumul jaza. Takut pada akan jatuh kalau di jembatan sirat itu, takut dengan neraka yang sangat menyekam, takut tidak masuk surga, takut dihalangi dari melihat Allah, tidak melihat wajah Allah nanti di akhirat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Nabi kita ini Mbak, beliau sering berdoa begini. Saya lagi ngapal doa ini. Allahumma qsim lana fi khasyatika ma yakhulu bainana wa baina ma'asik. Ya Allah, karuniakan kepada kami rasa takut kepadamu yang akan menghalangi antara saya dengan durhaka kepada Engkau ya Allah, antara saya dengan kemaksiatan padamu ya Allah. Wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatik, dan berikan ketaatan kepada kami yang mengantarkan kami untuk meraih surgamu. Wa minnal yakin ma tuhawwinu bihi alaina musibatid dunya, dan berikan kepada kami keyakinan yang membuat musibah-musibah di dunia, kesulitan hidup di dunia ini menjadi ringan bagi kami. Aku qouli hadza, Ibu sekalian, demikian tadabbur kita malam ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf juga kalau ada kata-kata yang kurang berkenan di hati, insyaallah. Ini saya baca buku judulnya Ensiklopedia Akhlak Nabi. Dia menceritakan tentang akhlak Nabi yang takut sama Allah nih. Alangkah banyaknya kisahnya ya Rabb. Sekali lagi semoga Allah karuniakan kepada kita kesehatan untuk terus bisa ngaji, sehingga menambah ilmu. Dengan ilmu itu maka rasa takut kita kepada Allah semakin kuat. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang takut kepadanya, sehingga Allah jauhkan kita dari maksiat.
Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang taat kepada Allah. Semoga Allah juga berikan kepada kita keyakinan untuk selalu berada di atas jalan kebaikan ini. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.